Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Surya sebagai Guru Bahasa Indonesia, yang saya hormati Siena sebagai Ketua Kelas, yang saya hormati Febrian sebagai Wakil Ketua Kelas, yang saya hormati Viana sebagai Sekretaris Kelas, dan Joylis sebagai Bendahara Kelas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan segala nikmat yang tiada tara kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato saya yang bertemakan tentang pentingnya perankingan pada masa sekarang. Hadirin yang saya hormati, di era digital ini persaingan semakin ketat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan seseorang adalah sistem perankingan, baik dalam bentuk nilai, peringkat sekolah, ataupun posisi kerja. Menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas dan kompetensi seseorang. Perankingan memiliki manfaat besar dalam mendorong individu untuk meningkatkan kompetensi diri. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, sistem peringkat dapat membantu siswa dalam mengevaluasi kemampuan dan memotivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi. Dengan adanya peringkat, siswa dapat mengetahui di mana posisi mereka dibandingkan dengan teman-teman mereka yang lainnya. Dan dengan adanya sistem peringkat ini dapat menjadikan seseorang untuk berusaha menjadikan diri mereka lebih baik lagi, untuk menjadi semangat dan untuk memotivasi mereka untuk mengejar ranking teman-temannya. Selain itu, perankingan juga menjadi alat seleksi yang objektif dalam menentukan kualitas. Di dunia kerja, misalnya perusahaan sering menggunakan peringkat untuk menilai kinerja karyawan mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki tim yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan global. Dengan kata lain, perankingan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kesuksesan. Namun, di sisi lain, kita harus menyadari dampak negatif yang mungkin timbul dalam sistem perankingan ini. Tidak sedikit orang yang merasa tertekan dan kehilangan rasa percaya diri karena mereka tidak mampu untuk mencapai peringkat yang diharapkan. Tekanan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya berfokus pada hasil perankingan semata, tetapi juga proses di baliknya. Proses belajar, kerja keras, dan dedikasi jauh lebih penting dibandingkan sekedar angka ataupun posisi. Kita harus memandang perankingan sebagai alat evaluasi, bukan tujuan akhir. Perankingan seharusnya menjadi sarana untuk memotivasi, bukan memecah belah. Dengan sifat yang tetap, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Hadirin yang saya hormati, menurut saya, perankingan menjadi hal yang penting di era sekarang, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk terus berusaha dan berkembang menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Dengan memanfaatkan perankingan sebagai alat evaluasi, kita dapat memperbaiki kualitas hidup tanpa harus merasa tertekan. Karena kita masih dapat memiliki cara lain sebagai alat evaluasi tanpa harus merasa sangat tertekan. Sebagai penutup, marilah kita jadikan sistem perankingan sebagai motivasi untuk terus maju dan berkontribusi dalam berkehidupan
kehidupan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan bertutur kata. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.